Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fadilatul Jannah, NPM 7-1213203. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia. Pentingnya pengembangan sumber daya manusia. Pengembangan sendiri merupakan suatu usaha untuk meningkatkan kemampuan teknis, teoritis, konseptual, dan moral karyawan sesuai dengan kebutuhan pekerjaan atau jabatan melalui pendidikan dan latihan. Pendidikan merupakan peningkatan pengetahuan umum dan pemahaman atas lingkungan secara menyeluruh, sedangkan latihan adalah suatu usaha peningkatan pengetahuan dan keahlian seorang karyawan untuk mengerjakan suatu pekerjaan tertentu. Adapun tujuan-tujuan dari pengembangan, yang pertama yaitu untuk meningkatkan produktivitas kerja, yang kedua yaitu untuk meningkatkan efisiensi, yang ketiga yaitu untuk mengurangi kerusakan, yang keempat yaitu untuk menghindari atau mengurangi kecelakaan, yang kelima yaitu untuk meningkatkan pelayanan konsumen, yang keenam yaitu untuk memperbaiki dan meningkatkan moral karyawan, yang ketujuh yaitu untuk meningkatkan karir, yang kedelapan yaitu untuk meningkatkan cara berpikir, kemudian yang sembilan meningkatkan kepemimpinan, dan yang terakhir yaitu untuk meningkatkan prestasi yang pada akhirnya berdampak pada peningkatan balas jasa atau gaji. Skema pengembangan karyawan, yang pertama yaitu sifat. Sifat sendiri merupakan pengembangan pengetahuan, pengembangan keterampilan, serta pengembangan sikap. Yang kedua yaitu pros atau pengembangan intelektualitas, latihan atau praktek, pengembangan sikap atau sifat yang emosional. Dan yang terakhir yaitu metode, antara lain yaitu melalui sekolah, ceramah, program pengajaran, diskusi, kasus bisnis, game, project study, consulting project, role playing, games, sensitivis, atau training. Prosedur pengembangan karyawan, yang pertama yaitu penentuan kebutuhan. Antara lain yaitu satuan organisasi yang mengelola sumber daya manusia, manajer berbagai satuan, serta pegawai yang bersangkutan. Yang kedua yaitu penentuan sasaran, yang terdiri atas technical meeting, managerial skill, serta conceptual skill. Yang ketiga yaitu penetapan isi program. Kurikulum harus ditetapkan secara sistematis atau jam pertemuan, metode, serta sistem evaluasinya. Yang keempat yaitu identifikasi prinsip-prinsip belajar, yang terdiri atas partisipatif, repetisi, relevansi, serta umpan balik. Belajar pada program pelatihan dilakukan dengan menggunakan pendekatan andragogi. Prinsip pembelajaran andragogi, yang pertama yaitu peserta didik mengerti dan menyetujui tujuan pendidikan dan latihan. Yang kedua yaitu peserta didik memiliki kemampuan untuk belajar. Yang ketiga yaitu menciptakan situasi belajar yang bersahabat atau tidak formal. Kemudian yang keempat yaitu penataan ruang yang menyenangkan. Yang kelima yaitu peserta didik berperan serta dalam penyelenggaraan latihan dan pendidikan. Yang keenam yaitu menggunakan pengalaman peserta didik sebagai bahan belajar. Dan yang terakhir yaitu menggunakan metode yang bervariasi. Pelaksanaan program. Metode pelaksanaan program terdiri atas on the job, classroom method, magang, dan juga vestibul. Penilaian pelaksanaan program yang terdiri atas prestasi kerja karyawan meningkat, kedisiplinan meningkat, absensi rendah, tingkat kerusakan produksi, alat dan mesin rendah, tingkat kecelakaan rendah, tingkat pemborosan bahan baku, tenaga, dan waktu rendah, tingkat kerjasama karyawan yang meningkat, tingkat upah insentif karyawan meningkat, prakarsa karyawan meningkat, serta kepemimpinan dan keputusan manajer lebih bijaksana. Itu tadi sedikit penjelasan mengenai materi di atas. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.